Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqina wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita berbagai nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik dan hidayah. Sehingga pada Jumat kali ini kita kembali berkumpul guna kita melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan salat Jumat yang akan kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia ini izinkan khatib menyampaikan wasiat. Marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara, Sayyidina Utsman ibn Affan mengatakan, innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawf. Sesungguhnya orang mukmin itu berada pada 6 rasa takut. Artinya sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita harus memiliki perasaan takut terhadap 6 perkara. Yang pertama, min qibalillah, rasa takut dari jurusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyakhudha minhul imana waqtal maut. Takut kepada Allah, jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala cabut iman kita waktu mati. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ibratu bi khawatimiha. Yang dihitung itu adalah akhirnya, bukan awal. Ketika kita hidup cara baik tapi meninggal dunia menutup dalam keadaan su'ul khotimah, maka ini yang menentukan. Tapi kalau ada orang yang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, ini menentukan kebahagiaan dia di akhirat kelak. Makanya saya mengatakan di mana-mana tempat kita jadi orang jangan terlalu pede. Mentang-mentang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi, kita sudah umrah, haji berkali-kali dan lain sebagainya, lalu kita merasa pede bahwa kita bakal meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, husnul khotimah, tanpa kita merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Ibnu Mas'ud sendiri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meragukan tentang kesolehan Ibnu Mas'ud yang banyak meriwayatkan hadis karena langsung dapat dari Nabi kita Muhammad SAW.
Di antara doa yang tidak ditinggalkan oleh Ibnu Mas'ud, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak berbalik menjadi murtad. Wa na'iman la yanfad, kenikmatan yang tidak pernah habis. Wa qurrata ainin la tanqadi, kesenangan hati yang tidak pernah terputus. Wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khulud, dan dapat bergaul bersama Nabi SAW di sorga yang paling tinggi, yakni sorga Firdaus. Yang pertama beliau minta as'aluka imanan la yartad, iman yang tidak murtad. Saudara, satu tanda orang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan kematian, su'ul khatimah, maka orang itu selesai melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat misalnya, pasti dia akan angkat tangan dan dia merengek kepada Allah. Yang utama dan pertama dia minta adalah kuat iman, kuat Islam, tetap iman, tetap Islam, dari mulai hidup sampai meninggal dunia. Makanya orang-orang dulu itu nggak ninggalin doa. Habis salat subuh mereka wirid, mereka zikir, lalu mereka berdoa kepada Allah. Di antara doa yang mereka lazimkan, Allahumma sabbitna bil iman. Ya Allah, tetapkan iman kami, wasabbitna bil Islam, tetapkan Islam kami, wasabbitna bit tauhid, tauhid kami, wasabbitna bil ma'rifah, ma'rifah kami, wasabbitna bil hidayah, tetapkan hidayah buat kami, min dari dunia ila daril akhirah, dari mulai kami hidup di dunia sampai masuk ke akhirat alias mati. Bahkan bukan hanya itu saja, pada saat mereka salat, selesai pada tasyahud akhir, selesai mereka baca tasyahud, selesai mereka baca selawat, selawat Ibrahimiyah, enggak langsung salam. 3 doa sekalipun sunnah, dia enggak tinggalin orang-orang dulu kita yang saleh. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Wa min azabin nar, aku berlindung kepadamu daripada azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wa minal maghram wal ma'sam, daripada kerugian, utang dan lain sebagainya. Allahumma gfirli ma qaddamtu, ampuni dosaku yang lalu, wa ma akhartu yang akan datang, wa ma asrartu yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu yang aku nyatakan, wa ma anta a'lamu bihi minni, engkau lebih tahu daripada aku dosa yang aku lakukan. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Yang terakhir yang enggak kalah pentingnya tuh, dia merengek kepada Allah sebelum salam. Ya muqallibal qulub, sabbir qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tolong tetapkan hati kami dalam Islam. Tolong tetapkan, teguhkan hati saya dalam Islam. Setelah itu baru dia salam. Ini tanda orang yang takut akan kematian, su'ul khotimah. Sholat 5 waktu selesai tanpa doa. Habis baca Quran nggak mau doa, seolah-olah kematian dia yang ngatur, seolah-olah kematian dalam keadaan baik dan buruk dia yang ngatur. Tidak, saudara, ada Allah yang maha berkuasa. Kata ulama, orang kalau matinya husnul khotimah, matinya baik, menandakan amalannya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau matinya buruk, walaupun dalam hidupnya dia kelihatan orang yang soleh, solat gak pernah tinggal, baca Quran dan lain sebagainya, tapi ketika nutupnya dalam keadaan su'ul khotimah,
apalagi keluar dari Islam, murtad, menunjukkan amalannya semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dunia ini sementara. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bisa andalkan di hadapan Allah daripada gemerlap dunia? Kita bakal meninggal. Maka misi kita yang paling utama adalah membawa atau membuat keselamatan buat diri kita serta keluarga kita, anak-anak kita, supaya menghadap Allah dalam keadaan bahagia selamat. Saudara, Sahal bin Abdullah bermimpi kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka ulama-ulama kita itu bisa jadi nabi. Namun terhenti kenabian pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Artinya nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal ulama-ulama umat Nabi Muhammad ini luar biasa, alimnya, hebatnya, apalagi a'immah yang kita kenal, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain sebagainya, luar biasa ilmunya, tapi nggak jadi nabi. Cukup Rasul mengatakan ulama'u ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama-ulama di kalangan umatku sama kedudukannya dengan nabi-nabi Bani Israel. Nah, ketika ulama umat Nabi Muhammad enggak bisa jadi nabi, maka enggak dapat wahyu. Enggak dapat wahyu. Karena yang dapat wahyu hanya nabi. Lalu mereka para ulama dapat apa? Dapat ilham dari Allah. Termasuk kita suka dapat ilham dari Allah. Sesuatu yang terbersih di otak kita, di hati kita, sesuatu yang baik, itu ilham minallah. Kalau kita bisa dapat ilham, terkadang ilham dari mimpi. Kalau mimpi, kalau tidur kita benar, tidur dalam keadaan bersuci, tidur dengan lambung kanan, sebelum tidur baca doa. Kalau benar ikutin arahan Nabi Muhammad, maka mimpi kita itu betul dan itu ilham dari Allah. Nah, ulama-ulama kita mereka dapat ilham. Terkadang ilham yang mereka dapatkan melalui mimpi, karena tidur mereka suci, tidur mereka menjalankan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Di antaranya Sahal bin Abdullah, ulama besar, bermimpi ketemu 300 para nabi. Gak tanggung-tanggung ketemu 300 para nabi. Lalu Sahal bin Abdullah cuma nanya kepada 300 para nabi satu pertanyaan. Ma akhwafa takhafuna fid dunya. Wahai para rasul, para nabi, apa yang kalian takutkan di dunia? Kali takutin orang kafir, kali takutin musuh, enggak. Para rasul, para nabi enggak ada yang takutin melarat hidup di dunia, susah, musibah dan sebagainya. Mereka enggak takutkan. Ternyata yang mereka takutkan para nabi itu ketika ditanya oleh Sahal bin Abdullah, nakhafuna su'al khatimah. Yang kami takutin cuma su'ul khatimah. Kalau para nabi takut, apalagi kita, saudara. Maka yuk kita selalu ibadah kepada Allah. Tunjukkan ibadah kita kepada Allah benar-benar ikhlas, nggak ngarepin pujian, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sela-sela itu jangan pula kita tinggalkan doa dan merengek kepada Allah. Jadikan doa keselamatan hidup kita, keselamatan agama kita menjadi doa yang utama. Allahumma sabbitna bil iman, wasabbitna bil Islam, wasabbitna bil tauhid. Allahumma rzuqna husnal khatimah waj'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Saudara, karena ini khutbah singkat, sebetulnya ada 5 lagi yang harus kita takutin. Dari jurusan malaikat hafazah, jangan sampai malaikat itu mencatat amalan kita yang bikin malu kita nanti di akhirat ketika dibongkar.
Boleh jadi manusia nggak tahu aib kita. Boleh jadi manusia tidak tahu kesalahan dosa kita. Kita sembunyikan dosa maksiat kita. Tapi nggak sempat taubat, di sana dibongkar oleh Allah menurut catatan malaikat hafadzah. Lalu kita merasa malu di padang mahsyar. Dari jurusan malaikat maut, jangan sampai kita lagi ghaflah, kita lagi lalai, nyawa kita dicabut. Dari jurusan setan juga hati-hati, jangan sampai setan membatalkan amal soleh kita. Ayyubutila amalahu saleh. Maka banyak orang maaf. Dia malam ketika manusia tidur, dia sholat 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan ada yang ratusan rakaat, tapi tergelincir oleh bujukan setan. Setan cukup bujukin begini aja, tulis di status WA, kamu bersyukur kepada Allah, informasikan bahwa kamu habis sholat tahajud 100 rakaat. Dia mulai, alhamdulillah saya selesai sholat tahajud. Ria, ujub, memperlihatkan dan memperdengarkan amalannya kepada manusia, maka itu ria, maka itu ujub. Batal, dia gak sadar, batal, gak dapat pahala apa-apa. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Kalau amalan buruk kita sembunyikan karena kita takut malu, maka amalan baik juga kita sembunyikan, jangan sampai orang puji kita. Kalau kita haus pujian, berarti rentan ujub dan rentan kibir. Maka 2 penyakit itu yang bisa menghapuskan amalan kita. Nol, gak dapat pahala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua, terutama selamatkan iman Islam kita. Apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan daripada ibadah kepada Allah, ujung-ujungnya kita semua menghadap kepada Allah. Kita minta semua amalan kita diterima dan menutup umur kita dalam iman, dalam Islam, husnul khotimah. Inilah yang disebut orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses ketika meninggal dunia bawa iman. Ini orang yang sukses. Mudah-mudahan kita semua, amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia semua dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, mereka yang saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa zanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursih
وزلز بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على هذا النبي الرحمة وشفيع الأمة سيدنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين. وارض اللهم من خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الآل والصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل عندكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.